Kita bandingin yuk 4 niacinamide serum dari 4 brand yang berbeda. Jangan di skip. Cus! Halo, assalamualaikum. Apa kabar, gengs? Kembali lagi sama gue di sini. Ini nih kayak counter gue nih udah mulai berjatuhan ya. Nanti kalau nih ini udah hilang. Berjatuhan nanti malah jadi akan titik-titik putih. Intermezzo. Yang belum subscribe, terima kasih udah sering datang tapi belum subscribe, tolong di subscribe biar gue semangat. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang selalu ngasih jempol, terima kasih banyak. Yang udah komen, terima kasih banyak. Yang udah kasih semangat, terima kasih banyak. Yuk kita masuk 4 serum niacinamide apa aja yang berhasil gue beli dan kenapa. Dan gue akan ceritain yang mana yang paling gue suka dan mendatangkan hasil, memperlihatkan hasil. Oke? Oke guys, ini adalah serum niacinamide yang berhasil gue beli. Sesimpel gue scrolling di mana namanya? Di Shopee. Susah. Ntar. Oke, gue sebutin satu-satu ya. Gue punya Bath Box. The Bath Box. Ini. Oke. Namanya Brassica Lightening Facial Serum. Oke, jadi The Bath Box itu kenapa gue tertarik? Karena sebenarnya dia yang diusung adalah Galactomyces Ferment Filtrate. Plus ada niacinamide-nya. Kalau dilihat dari posisi ingredients, nomor satunya kan water ya, aqua. Lalu nomor duanya adalah Galactomyces Ferment Filtrate. Lalu yang ketiga adalah niacinamide, yang keempat adalah glycerin. Jadi kalau di dalam websitenya, klaimnya ini adalah mengandung 30% Galactomyces Ferment Filtrate dan juga 6% niacinamide. Klaimnya dia juga bahwa ini adalah mencerahkan kulit, memudarkan flek hitam, dan juga mencegah jerawat dan bisa mencerahkan wajah dalam waktu 28 hari. Tapi rasanya kalau di gua ini kan cuman 15 mili ya Bo ya. Ini nggak nyampe gua pakai 28 hari, ini udah cepet habis banget. Jadi ini menurut gue too small ya. Dan ini cukup mahal ya, 15 mili yang cukup mahal menurut gue. Apakah gue suka pakai ini? Lumayan. Gue nggak bilang gue suka banget, tapi gue bilang ini lumayan. Tunggu. Oke, gue ini habis. Lumayan tapi habis ya, iya dong. Karena gue tuh masih mengcompare dengan Galactomyces-nya Cos de Baha yang menurut gue dewa banget juga gitu ya. Jadi menurut gue ini belum se-wow itu. Tapi ini not bad ya, artinya waktu gue pakai gue cukup happy dan melihat bahwa oh ini oke juga ya gitu. Jadi ada kesan gitunya oke juga. Produk kedua yang gue cukup pertimbangkan juga karena selain dia baru, warnanya lucu. Juga dia stated-nya jelas gitu, yaitu ini. Skintific. Oke, kalau di boxnya klaimnya adalah 10% niacinamide brightening serum, ada alpha arbutin, ada pakai kacamata. Ada ceramide, lalu ada centella. Fades dark spot and discoloration. Smooths and even skin tone. Standar lah ya, namanya juga brightening agent, ya kan? Nah, jadi gue cukup semangat banget membeli si Skintific ini karena dia campurannya ada alpha arbutin. Walaupun tidak disebutkan berapa persen alpha arbutin di dalamnya. Plus dia juga ada ceramides-nya. Nah, ini teksturnya ya. Ini udah setengah lebih gue pakai. Oke. Teksturnya lumayan nggak terlalu kental. Dia cukup runny dan agak sedikit cloudy. Kalau dioles itu gue seneng ya, ringan gitu. Rasanya ringan dan dia gliding dengan baik dan dia
belum nyerap tapi sudah memberikan kelembaban. Nggak lengket loh. Jadi bukan lengket ya. Jadi ini tuh kayak masih ada gitu ya. Cuman nggak lengket dan gue ngerasa lembab dan kulit gue halus. Asik sih. Kayaknya si Skintific ini asik sih menurut gue. Terlebih karena dia ada alpha arbutinnya gitu. Nah, kesan apa yang gue dapat dari Skintific ini? Ekspektasi gue terlalu tinggi kayaknya. Karena dia mengandung niacinamide dan arbutin. Sehingga gue pengen banget melihat bahwa efek yang diberikan ke dalam kulit gue tuh langsung cerah gitu. Karena kan kemarin gue lagi struggle ya sama dark spot bekas jerawat gue. Jadi sama dan juga skin tone color gue kan belum nggak rata ya. Jadi ekspektasi gue cukup tinggi sama si Skintific ini. Tapi setelah gue lihat-lihat, progresnya tuh agak lambat ya di gue ya. Jadi gue cuma ngabisin setengah doang. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke produk yang lain. Tapi sebelum itu gue mau cerita dulu. Menurut gue progresnya agak lambat. Tidak tinggi ekspektasi yang gue bentuk di kepala gue. Niacinamide plus alpha arbutin. Mungkin alpha arbutinnya cuma 0,0 sekian persen ya. Gue juga belum tahu, belum dapet nih. Oke, kita bacain ingredientsnya, mungkin gua ada yang paham. Oke, Aqua jelas, Aqua jelas air ya nomor 1. Niacinamide nomor 2, butilen glikol, propanediol, glycerin, licorice ini juga membantu untuk licorice atau licorice membantu untuk mencerahkan wajah ya, dia juga brightening agent. Oke, sementara di dalam ini highlightnya katanya ada niacinamide, centella asiatica, ekstrak, ada tranexamic acid, bahkan ada ceramides. Ya mungkin tadi yang di dalam ingredientsnya adalah nama-nama lainnya ya. Kan kadang-kadang base ingredients itu ada nama-namanya turunannya. Kayak hyaluronic acid itu ada sodium hyaluronate gitu. Nah mungkin ada nama-nama kayak gitu yang gue belum paham. Saya kan bukan scientist ya. Diulang, mikrofon gue baterainya habis. Gue udah panjang ngomong taunya. Begitulah, ya sudah. Oke. Jadi produk ketiga yang gue coba, honestly speaking gue sebenarnya gak terlalu banyak berharap dari produk ini. Karena lagi awal-awal mereka launching dan mulai rame, gue tuh udah mempertimbangkan juga untuk beli, terus ternyata terhambat karena salah satu ingredientsnya itu ada parfum. Walaupun itu ada di paling akhir, yaitu ini True If. Bacanya True If ya. Gue soalnya rasa-rasanya bacanya pengennya truth gitu. Taunya True If ya. Nah kalau kalian lihat nih di dalam belakangnya itu ada parfum terakhir. Kelihatan? Seperti yang tadi gue sebutkan, gue nggak terlalu banyak ekspektasi sama ini. Tapi kalau kita bedah di sini dilihat, emang dia nggak macem-macem banget ya. Dia cuma bilang bahwa ada niacinamide 10% dan ceramides, that's it. Jadi sebenarnya dia cukup direct ya. Jadi nggak ada tambahan-tambahan lalala, lili dan lain-lain. Dia cukup direct bahwa ini adalah niacinamide serum yang diperkaya dengan ceramides untuk supaya kulit lo lebih lembab. Jadi waktu gua udah pakai, ternyata tanpa gua sadari, gue tiba-tiba melihat bahwa loh kok muka gue cerahan ya, gitu loh. Gua nggak set target sama si True If ini, tapi ternyata seminggu lah gitu. Gue ngerasa bahwa loh kok kulit gue cerahan ya. Tapi apa karena itu tabungan dari dua produk sebelumnya, gue juga gak ngerti. Cuman emang akhirnya gue ngerasa dia lebih mantep daripada 2 produk sebelumnya. Akhirnya gue nikmat pakai ini dan ini juga kayaknya sudah mau habis gitu loh. Jadi ya gitu deh. Dari 3 produk yang paling mantep buat gue adalah si True If. Oke, sekarang masuk ke produk keempat. Dimana sebenarnya gue juga nggak ngerti kenapa gue akhirnya beli ini. Mungkin karena gue ngerasa bahwa ya udahlah gitu, ya udahlah gue coba aja gitu, karena ini juga seliweran udah lama gitu ya. Adalah si Ever White Niacinamide Brightening Serum with niacinamide 10% dan G2 White. Gak banyak yang bisa gue gali dari sini. Jadi dia bener-bener kayak si True If, cuman 10% niacinamide, that's it gitu loh. G2 White itu sebenarnya ada satu kandungan lagi yang emang menambahkan efek untuk brightening di muka gitu. Nah kalau kalian lihat ini adalah door. Lihat sendiri ya, aduh sampai netes. Teksturnya seringan itu guys,
seencer itu kayak air. Ekspektasinya ya langsung nyerap dong. Taunya enggak guys. Gue ngerasa kayak pas gue usap nih ada residu yang tertinggal di telapak tangan gue. Dan agak sedikit kesan, bukan lengket tapi kayak, aduh gue tuh kayak pengen cuci tangan gitu loh. Gue gak ngerti apa di tangan gue ya. Kalau di muka gue tuh agak sedikit, nggak kelihatan kayak ada efek apa-apa gitu. Nah, somehow gue tuh lebih seneng tekstur yang bold gitu. Yang bold tuh ada bodinya gitu, yang kental gitu. Gue nggak keberatan dengan sesuatu yang kental tapi tidak menimbulkan efek greasy atau lengket gitu ya. Even kayak sekental Avoskin kan cukup kental ya. Avoskin aja gue fine, tapi karena dia memberikan kesan glowing gitu loh. Kalau tekstur yang agak sedikit kental menurut gue. Tapi ada juga yang kesannya lengket gitu. Nah, 3 produk pertama yang tadi gue sebutkan ini ya. Salah. Ini dia tidak memberikan kesan lengket ya. Walaupun dia ada bodinya ya. Dia tidak menimbulkan kesan lengket. Justru yang gue pikir menimbulkan kesan lengket malah ini, nggak enak gitu di telapak tangan gue. Nggak cucok berarti Eike ya, kurang pas gitu buat Eike. Dan juga karena pemakaiannya nggak nikmat, jadi gue nggak melanjutkan. Ya udahlah, nanti aja gue pakai ke mana, ketek kayak selangkangan kayak. Oke guys, cukup panjang video kali ini karena ngebahas 4 produk. Gak apa-apa deh ya, panjang ditonton kan ya. Semoga ini bermanfaat. Ini yang gue sebutkan adalah kesan yang gue dapatkan di kulit muka gue. Nggak semua experience-nya akan sama dengan kalian, tapi at least kalian bisa sedikit terinformasi dari pengalaman gue. Oke, thank you. Jempolnya jangan lupa dipencet. Nggak ada effort, pencet jempol aja. Dan teman-teman yang udah mampir tapi belum subscribe, coba dipencet foto gue di sini untuk di-subscribe gitu loh. Pencet tombol loncengnya sekalian. Lihat video-video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.